Hai guys, welcome back to my channel, it's Maya. Hari ini saya pengen sharing tentang tips menjadi moderator. Sebelum kita jump into the tipsnya, saya pengen bahas dulu nih, moderator nih sebenarnya siapa sih? Apa tugasnya? Dan apa kira-kira yang harus kita lakukan kalau kita jadi moderator? Well, moderator adalah seseorang yang memimpin jalannya sebuah panel diskusi agar terarah dan tepat waktu. Idealnya, seorang moderator ini haruslah memiliki background atau pengetahuan tentang tema yang akan dibahas. Jadi, misalnya dalam seminar kita mau membahas mengenai bisnis online. Idealnya, seorang moderator ini paham lah sedikit-sedikit tentang bisnis online ini. Atau misalnya kita mau membahas mengenai perkembangan media digital. Nah, harusnya seorang moderator ini yang dipilih adalah orang yang paham nih tentang perkembangan media digital. Tidak perlu expert, kalau expert ya jadi pembicaranya. Tidak perlu expert, tapi dia at least punya background pengetahuan tentang tema yang akan dibahas. Kenapa sih seorang moderator itu harus punya pengetahuan yang relate sama isu yang akan dibahas? Karena nanti kan tugasnya itu akan menggali informasi dari pembicara, kemudian mengatur jalannya diskusi supaya diskusinya maksimal dan penonton atau audiensnya bisa belajar banyak dari diskusi tersebut. Nah, hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak paham tentang isunya. Dan pengetahuan atau background tentang isu ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pelajari overnight. Jadi kalau aku sih personally, kalau memang aku diminta untuk menjadi seorang moderator dan kira-kira temanya tuh jauh dari expertise aku pasti akan merekomendasikan orang lain yang mungkin lebih relate dengan materi yang akan dibahas. Oke, selanjutnya kita bahas dulu nih, apa aja sih tugasnya seorang moderator itu? Sebenarnya sih overall cuma ada 3. Yang pertama adalah membuka jalannya diskusi dengan memperkenalkan topik dan juga memperkenalkan pembicaranya. Kemudian memandu jalannya Q&A session atau sesi tanya jawab. Nah, setelah itu memberikan kesimpulan dan menutup sebuah diskusi. Itu aja sebenarnya tugas dari moderator. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya kita bisa menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik? Yuk, langsung aja ke tipsnya. Yang pertama, write a warm welcome. Jadi dipersiapkan seperti apa nanti openingnya. Yang pasti di dalam opening moderator ini harus ada menyapa audiens, terus harus ada pengenalan tentang topik yang akan dibahas pada saat itu, kemudian juga perkenalan pembicaranya. Nah, perkenalan pembicara ini biasanya diikuti sama membacakan biodatanya. Nggak usah semuanya dari SD sampai sekarang udah tua gitu, nggak perlu. Tapi dipilih aja yang paling relate sama temanya. Jadi misalnya pekerjaan ataupun pendidikan yang kira-kira tuh nyambung sama apa yang akan dia bahas. Contohnya kira-kira seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman di pagi yang cerah ini? Saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali, yakni tantangan dan peluang di tengah perkembangan sosial media. Dan kita akan membahas materi ini dari 3 pembicara yang sudah sangat luar biasa. Yang pertama adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny G. Plate, kemudian pengamat media digital, Bapak Edi Jansen, dan juga content creator yang sudah sangat dikenal, Ria Ricis. Untuk kesempatan penyampaian materi yang pertama, saya akan berikan kepada Ria Ricis terlebih dahulu. Teman-teman, Ria Ricis ini merupakan lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila dan sekarang dijuluki sebagai Ratu YouTuber Indonesia dengan subscriber sudah mencapai 21 juta lebih. Wow, luar biasa. Kalau begitu langsung saja kita persilahkan kepada Ria Ricis untuk menyampaikan materinya. Boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Ria Ricis? Itu kira-kira untuk openingnya. Nah, sekarang tips yang kedua, kamu harus menjadi pendengar yang baik. Ya, jadi nanti kan pembicara 1, 2, dan 3 akan memaparkan materi. Nah, kita jangan bengong gitu, kita harus dengarkan, kita harus ikuti, fokus apa yang disampaikan sama pematerinya. Supaya kita engage dan paham dengan isu yang lagi dibahas. Sebenarnya bagian ini adalah hal yang meletihkan ya bagi seorang moderator karena benar-benar harus fokus dan mengikuti apa yang dibicarakan oleh para pemateri gitu. Tapi ya memang seperti itu, kita harus paham dengan apa yang dibahas, jadi kita harus mendengarkan semua materinya. Berikutnya, be a good timekeeper. Karena seperti yang tadi udah di-mention di awal, kalau seorang moderator ini harus membuat diskusinya tuh tepat waktu dan terarah. Nah, jadi kita harus tegas ketika memberikan waktu kepada pembicaranya. Jangan biarkan pembicara ngomong ngalor ngidul melebihi waktu yang sudah direncanakan. Kalau misalnya perlu, kita bisa tulis di kertas untuk mengingatkan pembicara berapa waktu yang tersisa. Nggak cuma sama pembicara, kita juga harus tepat waktu ketika lagi sesi diskusi dan sesi-sesi selanjutnya, supaya
nggak overtime. Next, siapkan pertanyaan. Jadi sambil kita dengerin materinya, kita siapkan pertanyaan. Kira-kira mau nanya apa ke pemateri 1, pemateri 2, ataupun ke pemateri 3. Karena kenapa? Biasanya sebelum diskusi ini dilempar ke audiens, kita akan ngobrol dulu sebentar antara pembicara dan juga moderator. Jadi pastikan kalian persiapkan beberapa pertanyaan singkat dulu, supaya nanti kita bisa ngobrol dengan enak setelah sesi pemaparan materi, sebelum dilempar ke audiens. Nah, ketika sudah sampai sesi tanya jawab, ini juga harus ditentukan nanti sistem mengajukan pertanyaannya seperti apa. Apakah mau seperti talk show, satu penanya kemudian langsung dijawab, atau ditampung dulu 2-3 penanya baru nanti dijawab sama pembicaranya. Biasanya sih kalau buat seminar, bentuknya tuh ditampung dulu 3 atau 2 pertanyaan, kemudian dijawab sama pembicaranya. Kalau sistemnya seperti itu, jangan lupa ketika ada audiens mengajukan pertanyaan, dicatat nama dan pertanyaannya, supaya nanti ketika kita menanyakan kembali ke pembicaranya, kita nggak lupa pertanyaannya apa. Nah, sambil nyatet pertanyaannya, kita juga harus mikir nih, kira-kira kalau untuk pertanyaan ini lebih tepat dijawab oleh pembicara yang mana, biar nanti nggak salah mengajukan pertanyaan, dan jawabannya bisa maksimal. Terakhir, untuk menutup jalannya diskusi, biasanya seorang moderator harus memberikan kesimpulan. Nggak usah panjang-panjang, cukup meng-highlight beberapa poin penting aja yang menjadi fokus pembahasan. Dan kalau masih ada waktu, bisa juga diberikan kesempatan kepada masing-masing pembicara untuk memberikan closing statement. Baru setelah itu kita tutup resmi diskusinya dan kita kembalikan kepada MC atau Master of Ceremony. Udah deh, selesai tugas dari seorang moderator. Itu tadi dia beberapa tips untuk menjadi moderator yang baik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dipraktekin ya. Baiklah, segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. Don't forget to leave a like, comment, and subscribe. Dadah!